Berita berlabuhnya kapal motor Lambelu di Pelabuhan Elsai Maumere Selasa 7 April 2020 serempak menciptakan ketakutan massal. Keresahan warga bermula dari bocornya surat Bupati Robi Idong untuk pihak PLNI. Salah satu isi surat menyebutkan hasil rapid test menunjukkan 3 awak kapal terindikasi positif COVID-19. 2 orang ABK dan 1 pengelola kantin. Kabar itu serempak menciptakan huru-hara sejagat Sika dan Nusa Cendana umumnya. Kedatangan penumpang memicu situasi menjadi pelik di tengah himbauan perantau jangan pulang mudik. Karena takut, para penumpang memaksa turun di tengah simpang siur informasi bahwa Tuan Corona ikut berlayar bersama kapal. Informasi itu sebenarnya masih sebatas indikasi. Pasalnya, rapid test hanya mendeteksi antibodi. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus corona. Dengan kata lain, rapid test di sini hanya sebagai pemeriksaan screening atau pemeriksaan penyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi virus corona. Meski demikian, istilah ini masih asing bagi sebagian masyarakat NTT. Ketakutan terlanjur merajalela. Bagi masyarakat, nama corona sudah dikenal sebagai makhluk buas pemangsa nyawa. Bocoran surat itu seperti dimaknai sebagai sinyal bahwa di balik miliaran sel tubuh ketiga awak kapal ini sedang berdetik satu bom waktu biologis bernama virus corona. Berita itu kemudian melesat ke segala arah. Di Flores Timur, kedatangan 27 ex penumpang Lambelu ditolak warga meski belum tiba. Tak hanya itu, bus yang mengantar mereka terpaksa berputar arah kembali ke Sika. Pasalnya sang sopir mendapat ancaman dari pemilik bus dan keluarga. Suasana Maumere hari itu mendadak mencekam. Ketakutan merajai pikiran, lalu membunuh akal waras serta kemanusiaan. Fenomena ini sebenarnya menegaskan bahwa ketakutan merupakan hantu yang paling berbahaya dari corona itu sendiri. Virus yang paling nyata di NTT adalah virus ketakutan. Karena ketakutan diproduksi manusia, maka hantu terbesar bukan corona, tetapi manusia sang pencipta ketakutan itu. Hasil tes lengkap para penumpang memang masih ditunggu. Namun saat ini, ketakutan menjadi virus ganas yang menyerang sistem imun, persepsi, dan perasaan manusia. Lebih jauh, huru-hara di Sika sebenarnya menggambarkan kurangnya antisipasi kita terhadap dampak corona. Pemudik memang menjadi pemicu saat ini. Namun adakah jaminan ekonomi dan kesehatan bagi perantau jika memang mereka diharapkan untuk tetap bertahan? Jika mereka diistirahatkan sementara dari pekerjaannya, siapa yang menanggung keluarga tercinta di kampung halaman? Jawaban yang sering terdengar adalah dilema. Namun dilema sesungguhnya menggambarkan ketidakpastian kebijakan dan informasi yang terjadi. Kita lamban mengantisipasi berbagai dampak sejak awal. Bayangkan saja, sampai saat ini belum ada kesepahaman antara Pemda dan pemerintah pusat terkait kebijakan penutupan bandara dan pelabuhan. Pemda menginginkan penutupan, sementara di sisi lain pemerintah pusat terus bersikap longgar. Soal mudik pun demikian, antara presiden dan menterinya masih tak sepaham. Begitu pula antara pemerintah pusat dan daerah. Hal lain misalnya soal protokol pencegahan. Dulu Menkes bilang cuma orang sakit yang pakai masker. Namun belakangan ia sendiri sering tampil pakai masker. Masih banyak lagi informasi yang keluar begitu saja, dibiarkan mengendap tanpa kepastian. Anehnya, di saat ketidakpastian informasi, himbauan agar masyarakat tetap tenang dan jangan panik terus diucapkan. Bagaimana tidak panik kalau informasi saja tak pasti? Bagaimana tidak takut kalau koordinasi antara Pemda dan pemerintah pusat masih kocar-kacir? Bagaimana tidak cemas
kalau APD untuk petugas medis saja masih kurang di daerah. Terlalu banyak pertanyaan gugatan yang seharusnya dilayangkan. Yang nyata, huru-hara di Sika mengisyaratkan betapa rapuhnya kita. Lekaslah siaga sebelum wabah datang menyapa. Semoga kasus ini menjadi pelajaran agar kita lebih matang melawan bencana. Saya Justin, sampai jumpa di video editorial Fox NTT berikutnya.